Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas koin-koin dengan narasi AI. Ada Fed, kemudian Grass, sama The Grab. Ini yang lumayan banyak teman-teman minta untuk dibahas gitu. Jadi tiga koin ini punya narasi yang cukup mirip meskipun mereka berada di sektor AI yang masing-masing berbeda. Sebelumnya aku mau informasikan dulu teman-teman, campaign dari toko kripto yaitu Tanding Trading Scroll masih berlangsung ya. Ini campaignnya berhadiah sampai 200 juta rupiah. Teman-teman bisa ikutin karena campaign ini berakhir tanggal 23 Juni 2025. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal melakukan trading minimum 20.000. Teman-teman sudah bisa untuk berpartisipasi dalam campaign ini. Ya kan, ini adalah banyak-banyakan volume trading. Jika teman-teman menggunakan pair EDR itu dapat kali 2 untuk volume trading yang tercatat. Sementara kalau teman-teman pakai pasangan yaitu SCR atau token scroll itu dikalikan 3 untuk volume trading kalian. Nah, kumpulin volume trading sebanyak-banyaknya dan dapetin hadiahnya. Gitu. Hadiah ini bersifat price pool ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat ikutin campaignnya, jangan lupa untuk masukin user ID kalian di link yang sudah aku sediakan di kolom deskripsi untuk pendaftarannya. Jadi ini wajib yang sudah punya toko kripto yang sudah menyelesaikan KYC bisa ikutin campaignnya. Gitu. Jadi yaitu cek link di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Teman-teman, kita akan mulai masuk ke pembahasannya dari Artificial Super Intelligence Alliance atau FED ya, nama tokennya atau nama koinnya. So far hari ini secara performance bisa dibilang FED udah naik sekitar 6,7%, lumayan bagus ya. Dalam 24 jam terakhir volume perdagangannya meningkat 42%. Fed ini merupakan sebuah gabungan dari project Fed AI, SingularityNet, Ocean Protocol, dan Kudos yang baru aja join. Yang sebelumnya kayaknya nolak deh buat join, tapi akhirnya bergabung juga. Jadi ini integrasi, kolaborasi antara 4 project besar di sektor AI. Nah, kalau kita lihat dari pembaruan terbarunya, baru saja ada dana investasi yang masuk ya, ada sekitar 500 juta US dollar investasi masuk dari project bernama TRNR. Ini kode sahamnya TRNR, yaitu nama perusahaannya adalah Interactive Strength Inc. Ini sudah listing di bursa Nasdaq. Dia membeli token Fed dengan jumlah yang lumayan besar. Ini merupakan sebuah bentuk integrasi yang dilakukan oleh project dari Interactive Strength ini ya, mengakumulasi salah satu project juga gitu, yaitu Fed itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk pengembangan project AI dan juga internet infrastructure yang lebih baik ke depannya. Nah, project ini juga sudah disupport oleh DWF Lab dan juga beberapa venture capital besar lainnya. Nah, ini dia beritanya, ada di mana-mana, lumayan merupakan berita yang bagus sehingga arus masuk kepada project Fed juga akan terus growth. Buat teman-teman yang ngikutin projectnya, jadi sudah ada aplikasi terbaru yaitu ASI. Ini kayak chatbot gitu, mirip lah kalau teman-teman mungkin suka pakai Cici, mungkin ada yang tahu, atau mungkin OpenAI, ya ChatGPT ya. Tapi ChatGPT itu udah bagus banget lah. Tapi kalau ASI ini dia baru aja launching. Itu kalau nggak salah di tanggal 10 bulan ini ya, 10 Juni kalau nggak salah. Oh ya benar, 10 Juni dia baru aja di-update, baru aja dirilis. Dan teman-teman sudah bisa pakai chatbotnya. Ini aku sudah coba buat download dan udah coba buat nanya-nanya hal. Kayak contohnya memprediksi arah Bitcoin. Dan ternyata mereka punya analisanya. Jadi bisa sangat-sangat membantu. Coba teman-teman download aplikasinya di Play Store. Udah tersedia. Kalau untuk Apple, aku sendiri belum tahu. Coba teman-teman yang mungkin punya Apple, coba cari di App Store kalian apakah tersedia aplikasi namanya ASI. Itu, jadi wajib banget dicek. Nah, platform tersebut sudah mendapatkan lonjakan pengguna yang luar biasa, teman-teman. Ini berarti bahwa lumayan banyak juga orang-orang yang sudah notice ya dan juga sudah pakai aplikasi ini. Gitu. Jadi mungkin bisa membantu keseharian kalian sebagai salah satu platform chatbot yang bisa teman-teman tanyakan apapun.
Tapi jangan expect terlalu tinggi juga karena pas aku coba itu kayak ada delay gitu ya. Mungkin karena mereka masih baru dan masih butuh banyak peningkatan ke depannya. Untuk Fed sendiri maksimum supply mereka sebenarnya udah sedikit lagi tercapai. Jadi harusnya sih untuk unlock token nggak akan terlalu drama ya. Dilihat dari posisi unlock token, mereka ini hanya akan ada pembagian untuk staking reward saja. Jadi nominal unlocknya itu tergolong kecil, hanya 0,07% per bulan. Kecil sekali teman-teman. Jadi ya menurut saya secara inflasi ini udah aman. Nah, sekarang kita akan coba lihat gimana performance dari project Fed ya. Ini chartnya di daily time frame. Kalau kita melihat sih secara perform masih uptrend. Dilihat dari 2020 sampai dengan saat ini. Kemarin pergerakan dari Fed ini sempat turun ke 0,36 dolar. Dan ternyata itu adalah level trend line yang terbentuk sejak 2020. Pernah disentuh juga di November 2022 dan kali ini disentuh juga di kisaran 10 April kemarin. Dan akhirnya Fed berhasil rebound. Sementara ini kalau kita lihat dari skala yang lebih kecil, Fed bergerak dalam sebuah channel, descending channel, yang mana sekarang lagi trying buat recover. Ini ada opportunity untuk Fed kembali beranjak dari area 0,728 ini ke level-level yang lebih tinggi. Kita nggak terlalu muluk-muluk lah. At least level $1 akan berpotensi juga untuk dikunjungi dalam beberapa waktu. Tapi ini harus disclaimer juga karena pergerakan altcoin belakangan ini banyak kehilangan arus masuk ya. Dimana Bitcoin dominance itu sempat mengalami tren kenaikan yang signifikan, tapi altcoin belum terlalu perform. Jadi disclaimernya adalah pergerakan Fed akan kemungkinan bisa ke $1 andai kata pergerakan Bitcoinnya masih positif dan ada inflow yang masuk ke banyak altcoin. Gitu, at least ya total tree-nya positif. Itu. Sementara ini kalau kita perhatikan secara jangka pendek, aku melihat ada tren yang lumayan bagus ya dari Fed. Secara jangka pendek dia udah mulai ada growth gitu, ada lonjakan yang terjadi secara pergerakan harga dan sudah breakout juga area $0,7 sebagai area resistance. Dan sekarang potensial untuk Fed secara minor, secara jangka pendek itu mengunjungi $0,768. Kemungkinan bisa tercapai dalam jangka waktu dekat. Dilihat dari volume masih oke, tapi smart money nggak terlalu ada pergerakan yang gimana-gimana. Itu, dan ya level saat ini menurut saya cukup oke buat teman-teman yang mau trading. Nah, nanti teman-teman tanya lagi gimana apakah Fed mampu bakalan bisa kembali ke level-level tertingginya. Nah, kalau dari saya sendiri, apakah Fed mampu menembus level $1 aja ya, itu menurut saya bakalan challenging banget. Belum tentu, teman-teman. Tapi kalau seandainya itu terjadi, maka itu akan menjadi momentum yang bagus untuk Fed bisa naik lebih tinggi, yaitu ke $1,4. Menurut saya level $1 ini merupakan area resistance yang sangat kuat, ya, sangat-sangat menahan pergerakan Fed. Gitu. Jadi butuh banyak sentimen sebenarnya untuk market bisa rally. Itu aja buat Fed. Overall menurut saya bagus. Sekarang kita lihat dari Grass ya. Grass ini lumayan banyak juga teman-teman minta untuk dibahas. Sebuah project berbasiskan dengan AI di mana dia bertujuan untuk menyediakan sebuah platform untuk passive income, di mana caranya adalah dengan menyewakan bandwidth internet yang tidak dipakai ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu peluang buat teman-teman yang memang punya punya keahlian ya, itu bisa buat dapetin reward dari Grass gitu. Grass juga bekerja sama dengan banyak platform untuk bisa memperkuat mereka punya protect data, dan juga ada banyak program-program atau event buat earning gitu. Jadi sebenarnya ini mirip kayak project kayak project teman-teman ngerjain misi, teman-teman bisa earn di sana gitu. Jadi kayak mungkin kayak aplikasi kerja online gitu ya. Itu Grayscale juga baru saja meluncurkan artificial intelligence crypto sector, yang mana ini kayak kumpulan dana gitu, dimana total value-nya itu sampai 21 miliar US dollar. Ini berpeluang akan masuk ke beberapa sektor AI
Ya, salah satunya yang paling dekat sama Grayscale yaitu adalah Bitensor atau Tau. Tapi tidak menutup kemungkinan juga proyek-proyek kripto yang lain bisa aja mendapatkan distribusinya juga gitu. Salah satu yang masuk ke sini kalau kita perhatikan adalah mana tadi tuh aku baca. Ya pokoknya Grace masuk lah. Ada 20 token kripto ya yang masuk ke dalam pantauan dari Grayscale yang mana mereka ini berpeluang buat invest di sana gitu, sehingga ini bisa menjadi peluang yang baik gitu. Jadi boleh dipantau aja beberapa proyek-proyek AI. Nah ini dia ya, ada NIR, ada Grace, Virtual Protocol, Eliza OS, kemudian juga mungkin WorldCoin, ya dan beberapa proyek-proyek kripto lainnya yang ada di sektor yang sama. Gitu, tapi ini masih rumor sih teman-teman. Artinya belum tentu Grayscale masukin dana ke sana, tapi mereka udah siapkan dana buat ya itu tadi, buat investing di proyek-proyek AI. Itu kemudian, nah ini salah satu infrastruktur yang dibangun ya oleh Grace, yaitu mereka bisa untuk video data, yang mana ini bisa memungkinkan untuk orang-orang bisa mendapatkan banyak video ya di sini, create video untuk dimonetisasi seperti itu. Ya itu sebuah penggunaan dari Grace. Kemudian juga dari public web activities so far ini terus mengalami peningkatan ya. Semenjak Xeon upgrade, scalping volume naik sampai 320 kali. Jadi ini peningkatan yang luar biasa dari pengembangan dari Project Grace. Nah, di balik ekosistem yang dibangun, teman-teman juga harus notice bahwa Project Grace ini punya satu kelemahan. Apalagi kalau bukan unlock token. Mereka unlock token setiap bulan, 1,29% setiap bulan, cukup konsisten. Dan yang lebih parah nanti adalah unlock di tanggal 28 Oktober. Mereka akan ada unlock 9,68%. Dan itu menurut saya sangat-sangat besar. Ini juga November ya, 9% lagi. Desember juga 9% lagi. Jadi buat teman-teman yang ada pegang token Grace, ini adalah token reward. Ya, token reward yang biasanya dipakai untuk memberikan intensif bagi para distributor ataupun pengembang konten di dalam dari Grace ini. Jadi kalau buat di hold jangka panjang, saya rasa itu akan sangat berbahaya bagi kalian. Lalu gimana untuk price action? Sebenarnya dari price action sih kalau kita melihat secara pergerakan Grace ini lumayan turun ya. Dari awal dia listing memang sempat hype, mungkin teman-teman ada yang ikutan airdropnya juga. Namun setelah dia mencapai area $3,8 di all time high-nya, pergerakan Grace itu terbilang turun ya, dan di harganya saat ini yaitu di $1,66. Sementara ini secara movement menurut saya belum terlalu menunjukkan indikasi bullish juga. Tapi kalau dibilang turun, ya secara jangka panjang dia kelihatan turun gitu. Tapi kalau secara jangka pendek ya dia volatil, bahkan cenderung terlihat sideways. Kalau kita perhatikan sih dari sini level saat ini ya di 1,6 ini merupakan level yang cukup nanggung. Kalau dibilang tinggi ya enggak juga. Kalau dibilang rendah juga, level support kuatnya itu masih di 1,1. Jadi berada di level tengah-tengah. Level-level seperti ini biasanya tidak ideal buat buy ataupun sell ya, karena terlalu riskan lah seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang mau beli ya better untuk tunggu di harga 1,1, atau kalau yang mau jual di $2 bisa menjadi sebuah area-area resistance yang bakalan menarik. Dari volume perdagangan menurut saya tidak terlalu besar, smart money juga nggak terlalu gede. Secara narasi dan berita, Grace ini juga minim. Teman-teman bisa cek mungkin di CMC atau di beberapa platform lain, dia tuh minim sekali dapat sentimen. Jadi mungkin secara movement, secara ketertarikan orang-orang buat invest di Grace, itu juga perlu buat teman-teman pertimbangkan apakah bakalan banyak yang beli kalau narasinya cenderung minim gitu. Untuk saat ini Grace aku perhatikan seperti itu. Jadi posisinya kayak nanggung gitu. Ya itu sih, kalau teman-teman memang mau invest di project ini, jangan lupa buat profit taking lah sebagian jika teman-teman memang udah merasa cuan.
Sebab mungkin yang cuan-cuan itu pasti yang udah sempat beli di kisaran 1,1 ya kan, 1,2 dolar itu masih dalam kondisi cuan. Tapi kalau yang FOMO kemarin di 3 dolar ke atas, nah itu kemungkinan masih sangkut gitu. Jadi di beberapa platform juga kalau kita lihat untuk fitur stakingnya mereka paling banyak itu dapat reward di Bybit sama Gate.io ya. Teman-teman bisa staking dengan APR sampai 6%. Gede banget teman-teman. Jadi token yang APY-nya besar ya siap-siap distribusi tokennya juga akan besar sehingga inflasinya akan cenderung besar sehingga in the long run ini tidak akan menarik buat teman-teman buat invest. Itu buat The Grass atau Grass. Sekarang kita akan lihat The Grab atau GRT. Hari ini diperdagangkan di Rp1.441. Secara movement, The Grab ini bisa dibilang lumayan tidak kemana-mana. 24 jam terakhir volume perdagangannya naik 29%, tapi movement naik sekitar 0,82%. Kalau kita perhatikan, The Grab ini ada beberapa integrasi yang mereka lakukan. Kemarin mereka udah announce, mereka itu akhirnya berusaha buat ekspansi, terintegrasi dengan jaringan Solana. Gitu. Mereka juga udah kompatibel dengan beberapa wallet baru kayak Ronin. Terus juga ada Wells Network Kayo, susah ya namanya. Jadi Project Well, ini mereka ada kerjasama untuk membangun sebuah platform yang dapat memeriksa data blockchain menggunakan Subgraph Studio. Ini bertujuan untuk mengkoordinasi on-chain hingga di apps dapat didukung oleh AI. Lalu mereka juga terintegrasi dengan sisi IP dari Chainlink ya. Mereka udah terintegrasi dengan beberapa platform. Yang sekarang itu ada Ethereum of course, Arbitrum, Base, Solana sama Chainlink. Lalu dari berita yang lain, The Grab ini juga kerjasama dengan Theoric ya, sebuah platform komponen inti dalam mendorong AI agent swarm yang terletak pada integrasi platform dan memungkinkan pengekstrakan atau mengubah dan juga memuat data blockchain berkualitas tinggi. Yaitu ada beberapa kerjasama dari platform indexer berikut. Menurut saya sih secara ekosistem mereka udah terus growth ya, terus dikembangkan. Kemudian ya itu sih dari beberapa berita. Sekarang kita lihat di bagian vestingnya atau unlock token. Grab sendiri terbilang lumayan sedikit unlock token mereka itu dilakukan setiap bulan. Hanya 0,75% ya di bulan Juni dan Juli. Bahkan volume unlocknya diperkecil di bulan Agustus, September, Oktober, November untuk meredam inflasi. Jadi memang sudah ada konsensus terbaru ya yang dilakukan oleh The Grab. Bagaimana mereka mencoba buat mengurangi jumlah distribusi dari unlock token setiap bulan mereka dengan tujuan untuk memperbaiki harga. Ini mereka udah akan unlock lebih slow. Sampai nanti mencapai puncak di 2030 untuk tercapai maksimum supply-nya. Overall sih kalau menurut saya sendiri, The Grab ini sudah tidak terlalu inflasi setelah bulan Agustus. Gitu, karena udah semakin sedikit jumlah token yang dibuka. Itu harusnya sih akan memberikan impact terhadap kestabilan harga yang lebih baik. Lalu bagaimana untuk price action? The Grab bisa dibilang underperform dalam beberapa minggu terakhir. Kalau kita perhatikan, mereka sudah breakdown dari sebuah pola ascending channel yang cukup gede di sini. Terakhir kali setelah The Grab drop di bawah 0,16 dolar, pergerakannya terus turun sampai 0,07 dolar. Ya, sempat rebound ke 0,13 and then dia kembali mengalami koreksi. Kalau opini saya sih ini impact ya daripada memang kondisi dari bear market yang terjadi kemarin. Seperti itu. Kemudian juga bisa dibilang minim sentimen juga untuk The Grab. Tidak terlalu banyak media yang memberitakan. Ya, dan update-update yang mereka lakukan itu kebanyakan memang dilakukan untuk meningkatkan mereka punya teknikalnya saja atau projectnya secara teknis, tapi tidak cukup hype untuk bikin investor melirik dan berbondong-bondong masuk ke GRT
Gitu. Selain itu juga narasi terkait dengan pengembangan project AI juga belakangan udah mulai sedikit koreksi, sedikit mengalami penurunan secara tren. Ya, namun kalau kita lihat secara use case-nya, si Grab ini masih terbilang vital dan penting untuk ekosistem dari Ethereum, terutama platform DeFi dan juga DEX. Gitu. Lalu kalau kita perhatikan ya untuk pergerakan harganya, saat ini area support krusial adalah di 0,075. Selama The Grab masih bisa mempertahankan area level support tersebut, mungkin kita masih punya potensi untuk kenaikan-kenaikan yang lebih tinggi, mungkin bisa ke 0,13 sebagai target terdekat. Ya, by the way ini kita masih dalam pattern yang bearish, jadi saya sendiri nggak terlalu bisa ya tidak terlalu optimis lah untuk pergerakan Grab ke depannya. Tapi kita selalu expect adanya pemulihan harga dulu mungkin secara jangka pendek. Gitu. Dari saya sih target 0,13 cukup realistis buat dicapai ya dalam beberapa minggu ke depan. Itu sih teman-teman untuk all time low pada The Grab ini masih cukup jauh ya, ada di kisaran 0,05. Jadi sementara ini sih masih ada di atasnya. Jadi harapannya semoga nggak sampai turun sedalam itu ke lagi, teman-teman. Oke, jadi gitu aja paling buat update dari Fed AI, Grass, sama The Grab. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku dan juga teman-teman bisa update ya berita-berita terbaru dari market crypto. Yang pengen buat join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.